Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Miftahul Huda dari kelas B, jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Sandi Jema. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Yang pertama, pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan biasa disebut sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Kriteria dari biaya relevan adalah biaya mana yang akan datang berbeda di antara alternatif. Biaya relevan merupakan biaya masa datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba dan pengendalian kegiatan yang berlandaskan program jangka pendek dan jangka panjang. Dalam biaya relevan ada beberapa alternatif biaya yang berbeda yang kemungkinan akan diambil dalam pengambilan keputusan. Apabila biaya tersebut sama semua, maka disebut sebagai biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya ini tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Mulyadi, biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Konsep biaya relevan. Yang pertama, differential cost, yaitu biaya yang ditetapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Biaya diferensial, biaya tambahan yang terjadi bila perusahaan memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif yang lain dalam perubahan volume produksi. Jumlah yang mengurangi atau menambah harga pokok produksi bila perusahaan memilih salah satu alternatif. Biaya tambahan yaitu yang dimaksud biaya tambahan yaitu biaya yang akan terjadi karena terjadinya proses lebih lanjut atau kegiatan tambahan. Suatu tambahan akan terjadi bila memilih satu di antara dua alternatif atau lebih. Jadi, biaya tambahan merupakan biaya yang timbul jika perusahaan memilih suatu alternatif di antara dua alternatif keputusan. Yang kedua yaitu traceable cost, yaitu biaya yang dapat dilacak atau dapat diakui jejaknya pada produk, pesanan, departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Terus yang ketiga, opportunity cost, yaitu penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu, atau opportunity cost atau biaya kesempatan itu penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Terus yang keempat itu incremental cost, biaya yang ditambahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetap melalui pertimbangan keterlibatan biaya tetap dalam proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pekerjaan
pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh, bisa kita lihat perhitungan laba rugi perusahaan yang setiap bulan memproduksi regular genteng sebanyak 1000 buah. Di sini hasil penjualannya 1 juta, biaya produksi variabel 1000 dikali 1000, biaya tetapnya 100.000. Laba kotor sebanyak 300.000, biaya usaha 50.000, dan laba bersih 250. Selanjutnya, setiap bulan perusahaan membuat genteng reguler 100 buah dan setiap bulan mendapatkan laba sebesar 250. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus Rp900 per genteng. Pesanan khusus tersebut diambil atau tidak dengan perhitungan sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat dalam tabel hasil pendapatan tanpa pesanan khusus itu 1 juta. Dengan pesanan khusus 1.270, perbedaannya 270. Terus biaya produksi variabel 1000 dikali 600 rupiah, tanpa pesanan khusus itu 600, terus 1300 dikali 600 dengan pesanan khusus menjadi 780.000, perbedaannya 180.000. Margin kontribusinya tanpa pesanan khusus 400 rupiah, dengan pesanan khusus itu 490.000, perbedaannya 90.000. Dengan adanya tambahan pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga Rp900, PT Andalas akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp490.000. Jika tidak menerima pesanan khusus, hanya mendapatkan laba Rp400.000. Mendapatkan pesanan khusus lebih menguntungkan, karena PT Andalas tidak lagi membayar biaya tetap jika mendapat pesanan dengan harga khusus. Saya akan menjelaskan tentang meneruskan atau menutup sementara suatu produk. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu Departemen Makanan, Departemen Kelantong, dan Departemen Obat-obatan. Berikut ini taksirannya. Bisa dilihat dalam tabel. Di situ tertulis hasil penjualan dari masing-masing departemen dan biaya variabel dari masing-masing departemen, di mana di Departemen Makanan hasil penjualannya itu 5 juta, di Departemen Kelontong 4 juta, di Obat-obatan 500.000, jumlahnya 9.500.000. Terus di biaya variabel di masing-masing departemen itu, di Departemen Makanan 4 juta, Kelantong 2.800.000, Obat-obatan 300, jumlahnya 7.100.000. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan Departemen Makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan Departemen Makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan. Jika dengan meniadakan Departemen Makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu Departemen Kosmetik, perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik.
atau mengganti Departemen Makanan dengan Departemen Kosmetik. Data Departemen Kosmetik. Di sini taksiran hasil penjualannya itu 3 juta. Biaya variabelnya 2.100.000 dan biaya tetap tambahannya 350.000. Di sini kita bisa lihat tabel alternatif dari masing-masing departemen. Yang pertama itu hasil penjualan dari alternatif meneruskan Departemen Makanan itu 9.500.000, Departemen Kelontong 7.500.000, dan Departemen Obat-obatan 2 juta. Biaya variabelnya alternatif meneruskan Departemen Makanan itu 7.100.000, Departemen Kelontong 5.200.000, Departemen Obat 1.900.000. Biaya tetap terhindarkannya itu 1.325.000 Departemen Makanan. Departemen Kelontong itu 925.000, Departemen Obat-obatan 400.000. Jumlah dari alternatif meneruskan Departemen Makanan yaitu 8.425.000. Dari Departemen Kelontong jumlahnya 6.125.000, dan dari Departemen Obat-obatan jumlahnya 2.300.000. Laba sebelum biaya tak terhindarkannya dari alternatif meneruskan Departemen Makanan itu 1.075.000, dari Departemen Kelontong itu 1.375.000, dan Departemen Obat-obatan 300.000. Manajemen memiliki alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah sebanyak 2 juta, lebih kecil dibandingkan dengan biaya dapat dihindarkan sebanyak 2.300.000. Jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh yaitu 175.000 dikurang 1.750.000 dikurang 900.000, lebih kecil dibandingkan dengan jika alternatif 2 yang dipilih yaitu 475.000 dikurang 1.375.000 dikurang 900. Kesimpulannya, peniadaan Departemen Makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan Departemen Kosmetik. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut. Manakah yang paling menguntungkan dari sisi keuangan? Maksudnya di sini dalam perusahaan itu akan mempunyai dua alternatif. Dia akan menyewakan atau akan menjual aktiva tetap yang perusahaan miliki. Dia akan menghitung mana yang lebih menguntungkan kalau dia menjual atau menyewakan aktiva tetap yang dimiliki. Di sini ada contoh dapat dilihat. PT Takjil mempunyai mesin lama dengan harga perolehan 5 juta dan nilai sisa 1.600.000. Biaya penyusutannya 2.600.000. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa 3.500.000. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direparasi terlebih dahulu dengan biaya 800.000. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut seharga 3 juta. Biaya komisi untuk perantara 220.000. Dari dua alternatif di atas, sebaiknya kapan PT Takjil menyewakan atau menjual mesin lama tersebut? Kita dapat lihat tabel analisis yang dibuat oleh perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam tabel tersebut terdapat pendapatan sewa atau penjualan. Yang disewakan itu sebesar 3.500.000.
yang dijual sebesar 3 juta, perbedaannya ada 500.000. Biaya reparasi sebesar 800 yang disewakan, yang dijual sebesar 220.000, perbedaannya 580.000. Pendapatan bersih 2.700.000 yang disewakan, yang dijual 2.780.000, perbedaannya 80.000. PT Takjil sebaiknya menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar 80.000 dibandingkan jika mesin lama tersebut harus disewakan. Nilai buku mesin 2.600.000, 5 juta dikurang 3.400.000. Tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut karena nilai buku mesin merupakan biaya tenggelam. Jadi, PT Takjil sebaiknya menjual mesin lamanya daripada harus menyewakan, karena kalau perusahaan PT Takjil menjual akan mendapatkan keuntungan sebesar 80.000. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.